Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3 Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam video ini Pak Raihan akan menjelaskan pelajaran Al-Quran hadis. Materinya tentang ada di bab 2, yaitu surah atau surat At-Takasur, hadis meninggalkan hal yang diragukan, dan hadis memuliakan tamu. Tapi untuk pertemuan atau dalam video ini Pak Raihan hanya menjelaskan tentang surat At-Takasur terlebih dahulu ya. Selamat menyimak teman-teman. Surat At-Takasur. Kalau kemarin kita bahas surat Al-Humazah, sekarang At-Takasur. Ada apa aja sih di At-Takasur itu? Kita lihat. Yang pertama, At-Takasur terdiri dari 8 ayat. Kalau kemarin Al-Humazah 9, sekarang At-Takasur adalah 8 ayat. Yang kedua, surat At-Takasur termasuk surat yang ke-102 di dalam Al-Quran. Kalau kemarin Al-Humazah surat ke-104, kalau At-Takasur surat ke-102. Yang ketiga, surat At-Takasur termasuk golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Sama, kemarin Al-Humazah juga golongan Makkiyah, At-Takasur juga golongannya sama-sama Makkiyah. Lalu yang terakhir, surat At-Takasur artinya yaitu bermegah-megahan ya teman-teman. Kalau kemarin Al-Humazah artinya pengumpat, sekarang At-Takasur artinya bermegah-megahan. Nah teman-teman, Bapak harap semua sudah hafal surat At-Takasur ini, karena ini di juz 30 pasti teman-teman sering baca di rumah ataupun di pelajaran tahfiz ya. Tapi buat yang belum hafal jangan patah semangat, bisa dihafalkan ya. Yang penting niat, semangat, dan istiqomah dalam menghafalnya. Nah, Farhan akan mencontohkan cara menghafal ataupun Farhan akan mencontohkan bacanya ya. Alangkah baiknya ayatnya hafal, artinya juga hafal. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Nah, buat teman-teman, menghafalnya itu nggak harus langsung 8 ayat ya. Jadi satu ayat terlebih dahulu. Yang penting satu ayat hafal gitu. Jadi diulang-ulang. Alhaakumut takasur, alhaakumut takasur, alhaakumut takasur. Terus seperti itu, mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang artinya teman-teman. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Artinya, orang yang bermegah-megahan itu telah melalaikan kita ataupun manusia-manusia yang hidupnya bermegah-megahan. Yang kedua, hatta zurutumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tuh dijelasin bahwa orang yang hidup bermegah-megahan akan melalaikannya sampai masuk ke dalam kubur atau sampai meninggal, sampai mati.
Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Apa perbuatannya? Megahan. Jadi Allah di ayat ketiga menjelaskan jangan hidup bermegah-megahan. Kenapa? Karena nanti kita akan mengetahui akibatnya. Akibat dari hidup bermegah-megahan itu kapan? Nanti ketika di akhirat. Dan situ adalah hari penyesalan kita karena kita hidup bermegah-megahan dan membuat kita lalai. Ayat keempat, summa kalla sawfa ta'lamun. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah, di ayat keempat Allah mengulangi lagi ayatnya, memberi peringatan lagi bahwa kita jangan hidup bermegah-megahan, jangan hidup bermewah-mewahan. Kenapa sih? Tadi itu di ayat pertama, karena itu akan melalaikan kita, melalaikan dari ibadah, melalaikan dari ngaji, melalaikan dari sekolah, melalaikan dari dan lain-lainnya, melalaikan hal-hal positif ya. Selanjutnya ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Jadi Allah bilang lagi nih, jangan begitu. Apalagi kalau kita tahu pengetahuan yang yakin. Maksudnya apa sih? Kita udah baca nih artinya teman-teman. Kita udah baca Al-Quran tentang bahwa hidup bermegah-megahan itu tidak boleh karena akan melalaikan kita. Kita tahu nih, udah dapat ilmunya nih, pengetahuan, tapi kita tetap menjalankan hidup bermegah-megahan. Itu Allah larang. Makanya Allah bilang jangan begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. 6. La tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Neraka jahim adalah salah satu dari ketujuh neraka. Ya, yang namanya neraka, mau neraka 1 sampai 7 itu isinya orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bahaya teman-teman. Bahkan hidup bermegah-megahan yang bikin kita lalai ibadah itu kita akan bisa masuk ke neraka jahim. Ayat ke-7, summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Nah, di sini dikasih tahu lagi, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ainul yakin itu bisa dibilang mata kepala kita sendiri ya. Ainul mata yang yakin ya. Jadi Allah bilang lagi nih, jangan hidup bermegah-megahan. Niscaya kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Itu ayat 6. Ayat 7 diulang lagi, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ayat 8, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Nah, kalau kita tetap menjalankan bermegah-megahan sehingga kita lalai, di ayat 8 dijelasin, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu. Harinya kapan? Hari pembalasan di kubur, di dalam kubur. Tentang apa? Tentang kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan hidup kita yang bermegah-megahan di dunia ya teman-teman. Jadi surat At-Takasur ini menjelaskan bahwa kita hindari hidup bermegah-megahan. Hidup kaya boleh, karena Islam itu kaya, tapi hidup yang bermegah-megahan itu dilarang. Kenapa? Karena bisa melalaikan kita ya. Jadilah orang yang kaya tapi sederhana, tidak perlu bermegah-megahan ya. Bapak rasa cukup.
Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan tentang hadis yang ada di bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.